Pada tahun 1982, wahana antariksa Soviet Venir 13 menerobos awan asam sulfat beracun dan mendarat di permukaan planet paling kejam di tata surya, Venus. Tekanan di sana cukup untuk menghancurkan kapal selam. Panasnya melelehkan timah dan langit diselimuti awan yang jenuh dengan asam. Namun, bahkan di neraka ini, Venera 13 bertahan selama 127 menit, mengirimkan gambar dan data hingga panas ekstrim dan tekanan yang tak tertahankan menghancurkannya. Wahana itu dirancang untuk menahan bencana duniawi apapun, tetapi Venus terbukti jauh lebih tangguh daripada yang dibayangkan para ilmuwan. Sekarang bayangkan seorang manusia berdiri di permukaan dunia neraka ini. Berapa lama mereka akan bertahan, dan apa yang akan membunuh mereka terlebih dahulu? Mari kita cari tahu. Jika Anda tiba-tiba muncul di permukaan Venus tanpa perlindungan apapun, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat apapun. Kematian akan terjadi hampir seketika. Dan bukan karena suhu ekstrim atau asam sulfat di atmosfer. Tekanan kolosal akan membunuh Anda terlebih dahulu. Tekanan atmosfer di Venus setara dengan tenggelam 3.000 kaki di bawah air. Tekanan ini akan langsung menghancurkan tubuh Anda. Namun, mungkin adil untuk mengatakan Anda lebih suka dilengkapi dengan pakaian antariksa yang dibuat menggunakan teknologi yang sama dengan wahana Venir 13. Kalau begitu, selamat datang di Venus. Hal pertama yang akan Anda perhatikan saat melihat sekeliling adalah kegelapan kuning jingga pekat yang mengelilingi Anda karena dengan atmosfer tebal yang dipenuhi karbon dioksida dan awan asam sulfat, sinar matahari sangat tersebar, menjerumuskan planet ini ke dalam senja abadi. Tapi itu bukan masalah. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilihat, hanya dataran tandus yang tertutup batu vulkanik, retakan, dan batu. Pakaian antariksa Anda diperkuat dengan pelat titanium tahan lama yang mampu menahan tekanan 90 atmosfer. Ini menambah berat yang cukup besar, dan Anda akan merasakannya di sini. Karena gravitasi Venus hanya 10% lebih rendah dari bumi, jadi perbedaannya hampir tidak terlihat. Perlindungan termal pakaian antariksa Anda harus secanggih mungkin, dan untuk alasan yang bagus. Venus adalah planet terpanas di tata surya dengan suhu permukaan 470 derajat C. Lebih buruk lagi, panasnya tidak dapat dihindari bahkan di sisi gelap planet ini. Hal ini disebabkan oleh efek rumah kaca. Sinar matahari menghangatkan planet ini dan atmosfer yang padat memerangkap panas, menciptakan rumah kaca yang benar-benar mengerikan. Sama seperti Venir 13, pakaian antariksa Anda dilengkapi dengan pelindung termal berlapis-lapis dengan lapisan luar yang terbuat dari silikon karbida yang mampu menahan hingga 500 derajat C. Sistem pendingin internal beroperasi dengan menguapkan cairan khusus yang menyerap panas dan mengalihkannya dari tubuh Anda. Anda berjuang tetapi bertahan dengan percaya diri dan berhasil bergerak melintasi lanskap berbatu yang terik. Tanjung. Di sini sangat panas sehingga logam seperti timah, seng, dan timbal hanya ada dalam bentuk cair. Asam sulfat beracun tanpa henti menyerang pakaian antariksa Anda. Namun untuk saat ini, pakaian antariksa Anda bertahan berkat pelat titaniumnya yang dilapisi dengan bahan tahan kimia seperti tantalum dan emas, yang melindungi dari korosi. Di sekeliling Anda ada karbon dioksida dalam keadaan sangat kritis. Pada tekanan 90 bar, ia tidak lagi hanya berupa gas, tetapi sesuatu antara gas dan cairan, media yang akan menghancurkan semua kehidupan dalam sekejap. Setelah beberapa saat, kondisi Anda mulai memburuk. Sistem pendingin adalah yang pertama rusak. Tidak peduli seberapa canggihnya, ia tidak dapat menahan suhu ekstrim seperti itu. Setelan Anda mulai cepat kepanasan dari dalam. Tanpa tempat untuk bersembunyi, sengatan panas langsung terjadi. Anda kehilangan kesadaran dan dalam semenit, suhu internal mencapai tingkat kritis, dan Anda mati. Pada saat yang sama, perlindungan kimiawi pada setelan Anda mulai rusak. Asam sulfat yang agresif dan tekanan yang menghancurkan mulai merusaknya. Strukturnya memanas, retak, dan runtuh di bawah kondisi Venus yang mengerikan. Anda bertahan selama 20 menit penuh di planet ini. Sebuah prestasi yang mengesankan mengingat ini adalah dunia terpanas di tata surya. Namun, dengan setelan antariksa NASA standar, Anda bahkan tidak akan bertahan hidup semenit pun. Tetapi bagaimana dengan planet lain di tata surya? Perlindungan seperti apa yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup? Dan planet mana yang paling berbahaya?
Tujuan Anda berikutnya adalah planet terdekat dengan matahari dan juga yang terkecil di tata surya, Merkurius. Namun, nasib Anda akan bergantung pada sisi mana yang Anda pilih untuk mendarat, sisi gelap atau sisi yang disinai matahari. Masalah utamanya adalah Merkurius tidak memiliki atmosfer, yang berarti distribusi panasnya sangat tidak merata. Akibatnya, suhu permukaan berfluktuasi lebih dramatis daripada di planet lain manapun di tata surya, dari minus 173 derajat di malam hari hingga 427 derajat Celcius di siang hari. Namun, Anda berani melangkah ke permukaan yang dingin dan gelap. Setelan tahan lama Anda melindungi Anda dari suhu beku, tetapi hal pertama yang akan Anda rasakan adalah dinginnya tanah di bawah kaki Anda. Tanpa atmosfer, tidak ada media untuk mentransfer panas. Hal pertama yang akan Anda perhatikan adalah betapa miripnya lanskap tersebut dengan bulan. Permukaannya ditutupi oleh kawah, retakan, dan debu yang didominasi oleh nuansa abu-abu dengan kegelapan yang hanya diselingi oleh cahaya redup bintang-bintang yang jauh. Dengan setelan termal dan anti radiasi ultra protektif Anda dapat berjalan-jalan sebentar di sisi gelap Merkurius. Namun, menunggu matahari terbit adalah kesalahan fatal. Saat matahari muncul, Anda akan melihat bahwa matahari tampak sangat berbeda dengan yang terlihat di bumi. Alih-alih memiliki warna kuning hangat seperti biasanya, matahari bersinar dengan intensitas putih yang menyilaukan. Hal ini karena Merkurius tidak memiliki atmosfer untuk melembutkan cahayanya. Selain itu, matahari tampak 3 kali lebih besar dan jauh lebih terang daripada jika dilihat dari bumi. Suhu meningkat dengan cepat, dan tanpa perlindungan yang tepat, pakaian Anda tidak akan mampu melindungi Anda dari radiasi yang mematikan. Sinar ultraviolet akan menyebabkan luka bakar dalam hitungan menit, jika tidak ada sistem pelindung. Untungnya, pakaian Anda anti radiasi. Namun, bahkan sistem pendingin yang paling canggih pun tidak akan mampu mempertahankan suhu yang aman untuk waktu yang lama. Di bawah terik matahari, suhu di dalam pakaian Anda pasti akan naik, mendekati tingkat kritis. Tidak ada tempat untuk berlindung, dan menunggu malam tiba tidak ada gunanya. Setelah matahari terbit, kegelapan tidak akan kembali selama 29 hari bumi. Dalam hitungan menit, radiasi matahari menyusup ke sistem elektronik pakaian Anda, melumpuhkan hampir semua fungsi vital. Segera setelah itu, organ-organ internal Anda mulai menerima dosis radiasi yang mematikan dan mulai gagal berfungsi. Meskipun pasokan oksigen Anda masih utuh, sistem pendingin Anda telah mati total. Anda dengan cepat kehilangan kesadaran dan jatuh ke permukaan Merkurius yang terbakar. Di sana, Anda hanya bertahan selama 15 menit. Radiasi yang intens dan suhu yang ekstrim membuat Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun mungkin tujuan Anda berikutnya akan berbeda. Mungkin Anda tidak hanya akan mendapatkan kesempatan untuk berjalan di permukaannya, tetapi bahkan tinggal di sana untuk selamanya. Perhentian Anda berikutnya adalah Mars. Anda telah mendarat di ekuator planet ini, tidak jauh dari lokasi saat penjelajah Curiosity milik NASA mendarat. Bentang alamnya tampak familiar sekaligus asing, menyerupai wilayah gurun bumi, tetapi dengan atmosfer yang tidak biasa. Langit berwarna jingga pucat dan bidang-bidang di sekitar Anda dipenuhi bebatuan dan batu-batuan besar. Anda beruntung telah tiba pada hari musim panas Mars ketika suhu di ekuator dapat mencapai 20 derajat Celcius yang nyaman. Untuk saat ini, sistem perlindungan termal pakaian Anda tetap tidak aktif. Namun, sistem ini akan segera menjadi penting karena suhu malam hari akan turun hingga minus 70 derajat C meskipun pakaian Anda berat. Pergerakan di sini akan relatif mudah. Gravitasi Mars 2,5 kali lebih lemah daripada Bumi, yang berarti berat badan Anda 2,5 kali lebih ringan. Suhunya mungkin masih dapat ditoleransi, tetapi Anda harus tetap waspada terhadap radiasi yang 20 kali lebih tinggi daripada di Bumi. Selama jilatan matahari, suhunya meningkat lebih tinggi karena Mars tidak memiliki medan magnet dan atmosfer padat untuk melindungi dari radiasi. Untungnya, pakaian Anda diperkuat dengan beberapa lapisan Kevlar dan polietilena untuk meminimalkan risiko ini. Anda sekarang telah menghabiskan beberapa jam di planet merah tanpa menemui kesulitan serius. Tampaknya tidak ada yang menghentikan Anda untuk menetap dan membangun tempat perlindungan bawah tanah kecil. Namun, ini jauh dari rencana yang ideal. Semakin lama Anda tinggal di Mars, semakin rendah gravitasinya dan radiasi yang kuat akan melemahkan kesehatan Anda. Kombinasi berbahaya ini perlahan-lahan akan merusak sistem peredaran darah Anda, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, dan bahkan mengganggu fungsi otak. Setelah 10 jam di Mars, pasokan oksigen Anda telah terkuras. Setelah berhasil kembali ke pesawat ruang angkasa Anda meninggalkan planet merah itu.
Namun tujuan Anda berikutnya benar-benar mengasyikkan. Anda sedang menuju raksasa gas, planet terbesar di tata surya. Mencapai Jupiter dan bertahan hidup adalah tugas yang sangat sulit. Saat Anda mendekati raksasa gas tersebut, Anda akan menghadapi tingkat radiasi yang ekstrim, lebih tinggi daripada tempat lain di tata surya, kecuali matahari. Hal ini disebabkan oleh medan magnet Jupiter yang sangat besar, yang membentang sejauh 7 juta km ke arah matahari dan hampir mencapai orbit Saturnus di arah yang berlawanan. Medan ini, yang 18.000 kali lebih kuat dari bumi, memerangkap sejumlah besar radiasi matahari di dalam magnetosfernya. Hanya badan pesawat antariksa titanium yang tebal yang dapat melindungi Anda dari dampaknya. Anggaplah Anda berhasil mencapai tujuan Anda. Sekarang Anda harus turun ke atmosfer Jupiter. Untungnya, berkat wahana antariksa Galileo milik NASA, yang jatuh ke Jupiter pada tahun 1995, Anda memiliki gambaran tentang apa yang diharapkan. Wahana antariksa Galileo turun sejauh 87 mil ke atmosfer Jupiter sebelum berhenti berfungsi. Penurunannya berlangsung selama 58 menit, waktu bertahan hidup yang luar biasa dalam kondisi ekstrim seperti itu. Sekarang, Anda harus mencoba meniru prestasi ini. Setelan antariksa Anda dirancang khusus untuk menahan radiasi yang kuat. Seperti Galileo, cangkang luarnya terbuat dari paduan titanium. Disegel rapat dengan polietilen dan Kevlar untuk memantulkan radiasi. Untuk menangkal tekanan yang sangat besar, setelan tersebut memiliki sistem penyerap guncangan berlapis-lapis yang mendistribusikan gaya secara merata. Akhirnya, Anda melompat ke arah Jupiter. Hal pertama yang Anda temui adalah awan amonia yang terletak 12 mil di atas permukaan teoritis planet tersebut. Suhu di sini di bawah minus 100 derajat C. Meskipun sangat dingin, setelan Anda dilengkapi dengan isolasi termal, dan Anda dengan cepat jatuh melewati lapisan beku ini. Dalam 1 menit, suhu mulai naik, dan tekanan atmosfer mendekati bumi. Anda hampir berada di permukaan Jupiter. Namun yang menanti Anda selanjutnya adalah angin dahsyat yang mencapai 370 mil per jam, yang melemparkan Anda ke dalam pusaran besar. Setelan Anda bertahan, tetapi tubuh Anda tidak dapat menahan gaya G yang sangat besar, dan Anda tidak selamat. Bahkan saat itu, angin dan sambaran petir, beberapa membentang lebih dari 600 meter, gagal menghancurkan setelan Anda, sehingga terus turun. Dengan setiap mil yang berlalu, suhu dan tekanan meningkat. Dalam hitungan menit, pakaian antariksa Anda yang tak bernyawa mencapai lapisan awan air, di mana suhu berkisar sekitar 0 derajat C. Dalam 2 menit berikutnya, Anda turun ke kedalaman 87 mil, di mana suhu telah meningkat menjadi 150 derajat Celcius dan tekanannya 24 bar. Ini adalah kedalaman yang sama di mana Galileo berhenti mentransmisikan. Anda hanya bertahan 3 menit sejak memasuki atmosfer Jupiter. Waktu yang terlalu sedikit untuk menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Namun, jika Anda memilih salah satu bulan Jupiter yang paling menakjubkan, Europa, nasib Anda mungkin berbeda. Kali ini, Anda berdiri kokoh di tanah yang kokoh. Di bawah kaki Anda terdapat kerak es tebal sedalam 9 hingga 15 mil, menyembunyikan lautan air cair. Suhu di sini sangat mengejutkan minus 150 derajat Celcius, hampir sedingin sisi gelap Merkurius. Anda menemukan diri Anda di gurun beku tak berujung, seukuran bulan bumi. Permukaannya yang halus terluka oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada atmosfer, dan radiasi dari Jupiter sangat ekstrim. Setelanmu melindungimu, tetapi tidak lama. Karena gravitasi Europa yang lemah, beratmu 7,5 kali lebih ringan daripada di bumi, memungkinkanmu bergerak dengan mudah meskipun setelanmu berat. Di kejauhan, kamu melihat geyser besar memuntahkan uap air 120 mil keluar angkasa. Es di bawah kakimu bergetar dan kamu pingsan. Bukan karena gempa bumi, tetapi karena radiasi telah menonaktifkan pasokan oksigenmu. Penglihatanmu menjadi gelap, pusing muncul, dan kamu segera kehilangan kesadaran. Ironisnya, Europa memiliki banyak oksigen. Ia menghasilkan sekitar 26 pon oksigen per detik saat radiasi Jupiter membelah molekul air di permukaannya. Tetapi kamu tidak akan bisa menghirupnya. Segera, radiasi menghancurkan setelanmu sepenuhnya. Kamu bertahan hidup selama 15 menit di Europa, jumlah waktu yang sama yang kamu tahan di Merkurius. Sekarang, raksasa gas yang berbeda menantimu. Melalui jendela pesawat ruang angkasa, kamu melihat sebuah planet yang langsung kamu kenali dari cincinnya yang luar biasa. Kamu mendekati Saturnus. Sama seperti Jupiter,
mendarat di planet ini tidak mungkin. Namun rasa ingin tahu mengambil alih, dan sekali lagi, Anda siap mengambil risiko. Mengenakan pakaian antariksa besar dengan perlindungan radiasi yang diperkuat, Anda bersiap untuk melompat. Sudah berada di lapisan atas atmosfer, Anda disambut oleh pemandangan yang sudah tidak asing lagi, aurora. Mirip dengan cahaya utara bumi, aurora muncul karena interaksi medan magnet planet dengan partikel bermuatan. Anehnya, instrumen Anda masih berfungsi dan penurunan Anda terus berlanjut. Setelah beberapa waktu, Anda memasuki troposfer, lapisan atmosfer bawah Saturnus, yang membentang sejauh 150 meter. Di sini, kondisi cuaca menunjukkan kekuatan penuhnya. Badai dan angin mencapai kecepatan 1.300 kaki, detik, berkali-kali lebih kuat dari badai paling merusak di bumi. Di lapisan inilah alasan dibalik penampakan kuning Saturnus dari luar angkasa menjadi jelas. Jawabannya terletak pada awan padat yang terdiri dari kristal amonia. Bahkan pelanggaran sekecil apapun pada pakaian antariksa Anda di lingkungan beracun ini akan langsung berakibat fatal. Di dekat permukaan hipotetis Saturnus, suhu turun hingga minus 200 derajat C. Dingin ekstrim ini langsung menyelimuti pakaian antariksa Anda dengan es dan perangkat elektronik Anda mulai rusak. Rasanya seperti kiamat, tetapi Anda masih sadar. Kegelapan menyelimuti Anda karena hampir tidak ada sinar matahari yang mencapai kedalaman ini. Tak lama kemudian, tekanan yang meningkat mulai merusak pakaian antariksa Anda. Seiring berlalunya waktu, pernapasan menjadi lebih sulit hingga akhirnya kekuatan penghancur menghancurkan perlindungan Anda. Anda binasa. Anda berhasil bertahan hidup selama 5 menit saat jatuh ke Saturnus, sedikit lebih lama daripada di Jupiter. Namun, seperti Europa, Saturnus memiliki kandidat pendaratan yang jauh lebih menjanjikan. Bulannya, Titan, satu-satunya satelit di tata surya dengan atmosfer padat. Saat melangkah ke permukaannya, pikiran bahwa Anda tidak lagi jatuh tanpa henti ke raksasa gas terasa menenangkan. Hal itu benar-benar menghangatkan jiwa Anda secara kiasan dan harfiah karena suhu Titan relatif ringan, minus 180 derajat C. Untuk memastikan kelangsungan hidup, pakaian antariksa Anda dilapisi bahan yang sangat memantulkan cahaya yang secara efektif mengusir dingin. Di dalamnya, dilapisi dengan silika ARL, isolator yang sangat baik yang menghalangi suhu ekstrim dan menjaga stabilitas termal. Namun, visibilitas di sini buruk karena atmosfer yang kaya akan senyawa organik, membuat semuanya menjadi kabut kekuningan. Ini akan mencegah Anda melihat Jupiter atau benda langit lainnya di langit. Namun, bergerak di Titan relatif mudah karena gravitasinya sekitar 17 kali gravitasi bumi. Bahkan dengan pakaian luar angkasa yang tebal, Anda akan merasa nyaman. Tekanan atmosfer di sini juga dapat diatur, sekitar 1,5 kali lebih besar dibandingkan dengan bumi. Setelah beberapa saat, Anda menemukan sebuah danau kecil yang menyerupai danau di bumi. Namun, jangan coba-coba menyentuhnya. Alih-alih air, danau itu adalah campuran metana dan etana. Apa yang ada sebagai gas di bumi, di sini berbentuk cair karena suhu yang sangat dingin. Anda sekarang telah berada di sini selama lebih dari 1 jam. Tingkat radiasi di Titan lebih tinggi daripada di bumi. Namun, pakaian luar angkasa Anda terus melindungi Anda, memungkinkan Anda untuk menjelajah. Namun, Anda segera mulai menggigil saat hawa dingin yang ekstrim merayapi tubuh Anda. Perlindungan termal pakaian antariksa Anda tidak mampu menahan suhu Titan yang mencapai minus 180 derajat C. Setengah jam kemudian, Anda kehilangan kesadaran dan jatuh ke permukaan es, menyerah pada hipotermia. Anda bertahan hidup di sini selama 21/2 jam. Kita semua setuju bahwa itu jauh lebih baik daripada beberapa menit jatuh ke jurang Saturnus. Titan ternyata adalah dunia yang sangat dingin. Namun, bagaimana Anda akan bertahan hidup di planet terdingin di tata surya ini? Untuk mengetahuinya, kita menuju Uranus. Melihat planet hijau kebiruan itu, Anda menyadari bahwa terjunan lain ke raksasa gas menanti Anda. Namun, pengalaman ini sepertinya tidak akan jauh berbeda dari yang sebelumnya. Kemungkinan meninggal di sini akibat angin yang mencapai 560 meter per jam sangat tinggi. Dan jika Anda entah bagaimana berhasil selamat, suhu minus 220 derajat Celcius akan menghabisi Anda. Tidak ada perlindungan termal yang dapat menyelamatkan Anda. Paling banter, jatuhnya Anda akan berlangsung 3 hingga 5 menit sebelum kematian yang tak terelakkan. Pilihan yang lebih menarik adalah mengunjungi bulan-bulan Uranus. Pertama dalam daftar adalah Titania, satelit terbesar di planet itu dengan radius hanya 490 mil, setengah ukuran bulan kita. Jika berat badan Anda 175 pon di bumi,
berat badan Anda hanya sekitar 412 pon di Titania. Dengan pakaian antariksa Anda, berat totalnya akan menjadi sekitar 9 pon. Namun, jika Anda memilih untuk mendarat di Miranda, bulan terkecil Uranus dengan radius hanya 146 mil, berhati-hatilah agar tidak melayang keluar angkasa. Berat total Anda, termasuk pakaian antariksanya, akan menjadi lebih dari 2 pon. Setelah mengalami hampir tanpa bobot di bulan kecil ini, Anda memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Berikutnya adalah perjalanan ke planet yang hanya pernah dikunjungi oleh satu pesawat antariksa, Voyager 2. Sekilas, Neptunus tampak sebagai planet biru yang damai. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi kenyataannya, itu adalah mimpi buruk yang sesungguhnya. Neptunus menyimpan campuran faktor yang mematikan, suhu di bawah minus 200 derajat Celcius, atmosfer yang terdiri dari hidrogen, helium, dan metana, serta angin terkuat di tata surya, mencapai 1.300 mil per jam, 5 kali kecepatan suara. Dan dalam radiasi, yang meskipun lebih lemah daripada di Saturnus atau Jupiter, masih cukup untuk merusak pakaian antariksa Anda dan mencelakai Anda. Begitu Anda memasuki atmosfer atas, Anda menemukan diri Anda dalam zona radiasi yang mematikan dan badai yang dahsyat. Keberadaan Anda di Neptunus hanya sesaat, hanya 2 menit terjun bebas sebelum Anda menghantam area angin radiasi yang kuat yang menyebabkan kematian seketika, terlepas dari seberapa canggih pakaian antariksa Anda. Namun masih ada satu tujuan yang tersisa. Pluto, planet kerdil, dan tantangan terakhir dalam tantangan bertahan hidup di planet kita. Diameter planet kerdil ini hanya 1.480 mil, yang lebih kecil dari bulan kita, yang berukuran 2.160 mil. Namun, meskipun ukurannya kecil dan masanya rendah, Pluto memiliki atmosfer yang tipis tetapi ada, yang menawarkan sedikit perlindungan dari radiasi. Namun, radiasi di sini masih melimpah. Bahasa Indonesia, melangkah ke permukaan Pluto, tugas pertama Anda adalah menyalakan senter Anda. Kegelapan berkuasa di sini. Melihat ke atas, Anda melihat matahari, sekarang menyerupai bintang yang terang. Cahayanya membutuhkan waktu lebih dari 5 jam untuk mencapai dunia yang jauh ini. Gravitasi mirip dengan bulan, jadi pakaian Anda yang berat tidak akan menjadi masalah. Yang harus Anda khawatirkan adalah suhu yang turun hingga minus 220 derajat C menjelajahi permukaan. Anda mengamati campuran es dan batu abu-abu kecoklatan. Pluto tampak seperti gurun beku dengan bukit-bukit dan lembah yang mengingatkan pada sisi gelap Merkurius. Setelah beberapa menit saja, dingin yang ekstrim mulai merusak pakaian Anda, membuatnya rapuh. Pelanggaran tiba-tiba terjadi, dan Anda binasa seketika. Waktu Anda di planet es ini hanya berlangsung 8 menit yang menandai berakhirnya tantangan bertahan hidup planet Anda.